我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所允许的。阿们。大家请坐。戴尔奇基督教会卫理公会今日庆祝63周年纪念，愿上帝祝福我们教会更加复兴。我们同心祷告。亲爱的阿爸父，我们满心感谢赞美主，感谢主的恩典，你的爱，感谢主的看顾，你的祝福，在我们每一天的生活里，主都与我们同在。天父上帝，我们满心感谢赞美主，你的带领保守戴尔奇教会度过了一生的时间。今日我们教会庆祝63周年纪念，我们求主帮助祝福，使教会更加进步，更加复兴。感谢主，今日的崇拜还有高牧师要传扬主的信息，我们完全交托给你全能的手中。我们祷告祈求，奉耶稣基督的圣名求，阿们。Visi dan misi gereja kita adalah menjadi gereja yang jemaatnya berakar di dalam kebenaran Injil. Tidak hanya berakar, kita juga dituntut untuk dapat menjadi umat Allah yang bertumbuh serta berbuah. Agar hidup kita dapat memuliakan nama Kristus dan memberkati banyak orang. Minggu ini kita bersama-sama merayakan HUT gereja kita yang ke-63. Biarlah visi misi ini dapat kita jalankan bersama-sama karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita ada di dalam satu perahu yang bernama GMI Banda Aceh. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi nakoda kapal kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama.
Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari saudara-saudara kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Kita bertumbuh di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tidak terasa kita sudah hampir mencapai ujung tahun 2020. Tidak terasa pula semua umat manusia di dunia ini berjuang melawan pandemi virus COVID ini juga hampir mencapai 1 tahun. Tapi di atas semuanya itu kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berdoa. Iya, berdoa. Dengan berdoa kita belajar untuk beriman dan mempercayakan hidup kita di tangannya Tuhan. Seorang penulis spiritual berkata seperti ini. Jika jiwa kita diombang-ambingkan oleh prahara, diganggu dan disayat kecemasan, maka itu saatnya bagi kita untuk berdoa. Dengan berdoa, jiwa kita berkesempatan untuk mendengarkan Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian "打开天窗"。我的祷告如香陈列在你面前，没有黑暗势力可以摇动我的信心。我的敬拜到
屈膝，匍匐敬拜，在你宝座前。打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这地。打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这地，在这地。Kita agak pujian ini sekali lagi dari awal. 我的祷告如香陈列在你面前，没有黑暗势力可以摇动我的信心。愿我的敬拜到你面前，蒙你悦纳，全是天地屈膝，匍匐敬拜在你宝座前。打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这地。打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这地，在这地。愿我的祷告如香，愿我的祷告如香，愿我的祷告如香，愿我的祷告如香，献在你面前。打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这地。打开天窗，打开天窗，
同在这地。Mari kita bersatu hati, kita berdoa, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam ibadah daripada umat Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini, kami bersatu hati dan membuka hati untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Pada hari-hari yang lalu, kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering juga menyakiti hati sesama kami. Dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, baik yang sengaja dan yang tidak disengaja. Ternyata kami sudah membuat Tuhan kecewa, menyedihkan hati Tuhan dengan kelakuan dan perilaku kami. Pada saat ini Tuhan, dengan hati yang menyesal, kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau mendengarkan jeritan hati kami yang tidak nyaman dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Dan pada hari ini Tuhan, kiranya curahkanlah kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu, sehingga setelah kami mengikuti ibadah ini, kami akan menjadi orang yang dibebaskan. Oleh karena Yesus Kristus sudah mati bagi kami. Sehingga Tuhan, penebusan kami, pengampunan atas dosa-dosa kami, itu sudah terjadi ketika kami mengaku dosa kami. Dan kami rindu untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Yong Yao Sung, Gloria Patri. Son 这一句真理。
家请坐，silakan duduk. 还没有正道之前，我们来唱诗七首。Sebelum khotbah, kita naikkan pujian KPPK halaman 77. 赞美耶稣慈爱救主，全体高唱，将主妙爱传明。赞美，荣耀天使夫妇歌唱，荣耀尊贵都归救主生命，如同牧人。耶稣保护他小羊，用他膀臂，众人怀抱抚养。赞美，诉说他无比的大爱。赞美，欢呼直到万代。赞美耶稣慈爱救主，为我从罪受苦流血死亡，使我磐石，使我永远救恩盼望。赞美，耶稣被听见望，高声赞美。耶稣担当我忧伤，无比大爱，奇妙生活坚强。赞美，诉说他无比的大爱。赞美，欢呼直到万代。Puji Yesus penebusku, malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya, nobatkan dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat HUT yang ke-63 kepada GMI Banda Aceh. Ya, kiranya gereja kita adalah gereja yang hidup secara hakiki, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Ya. Mari kita buka satu bagian dari kitab suci, kita ambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mengerti firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mengerti. Berikan pencerahan bagi kami. Kuasai hati kami dan pikiran kami oleh Roh Kudus. Sehingga kami senantiasa memahami kebenaran Tuhan yang memerdekakan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tema kita adalah gereja yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kalau kita memahami keseluruhan kitab suci, apakah gereja itu dan siapakah gereja itu? Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dengan lengkap, ya, gereja adalah tempat atau gedung di mana sudah dikhususkan bagi umat Tuhan untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi gereja itu bisa gedungnya, ya. Kemudian yang kedua adalah gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang datang untuk bersekutu, menyembah Tuhan dan beribadah bersama-sama. Ya, jadi gereja adalah gedungnya, gereja juga adalah komunitasnya. Ya, kedua-duanya sama penting. Nah, satu lagi saudara-saudara, gereja adalah engkau dan aku. Gereja adalah pribadi itu sendiri. Ya, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita mengaku dosa kita bertobat dari jalan hidup yang lama, lalu kita percaya dan mengikut Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sejak saat itu juga tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuhmu adalah gereja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah gereja yang bertumbuh, yang hidup, bertumbuh dan berbuah, ya. Jadi saudara-saudara, waktu kita bicara soal gereja yang hidup, yang bertumbuh dan yang berbuah, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mengerti apa yang dimaksud oleh kitab suci, apa yang dimaksud oleh Tuhan mengenai gereja, ya. Selain gedung dan tempatnya, komunitasnya. Selain komunitasnya, saudara dan saya, ya. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana gambaran gereja yang hidup? Apakah kegiatan dan acaranya yang banyak, ya, menandakan gereja itu hidup? Apakah jemaatnya banyak menandakan gereja itu hidup? Apakah banyak sekali acara-acara di gereja itu, dari sekolah minggu sampai orang-orang tua, setiap minggu sibuk, banyak pergerakan? Apakah itu sebagai tanda sebuah gereja yang hidup, ya? Dan saudara-saudara, apakah finansialnya kuat? Begitu banyak melakukan kegiatan sosial dan apapun itu, menandakan gereja itu hidup. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir secara revolusioner, ya. Dalam Wahyu pasal 3. Dalam Wahyu pasal 3, Yesus menampakkan dirinya, membukakan sebuah rahasia kepada Yohanes yang waktu itu rohnya dibawa oleh kuasa Tuhan, menerima mandat Tuhan, mendengarkan keluh kesah Tuhan tentang gerejanya. Ada sebuah gereja dalam Wahyu pasal 3 disebut gereja Sardis, saudara-saudara, ya. Ini adalah sebuah gereja yang hidup menurut orang. Ini adalah gereja yang banyak kegiatan. Ini adalah gereja yang paling meriah. Ini adalah gereja yang dipuji-puji orang. Tapi saudara-saudara, apa kata Yesus mengenai gereja Sardis? Hanya ada 3 kata yang Yesus katakan. Yang pertama adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membuka kitab Wahyu, ketika Tuhan berkata tentang Dia sebagai kepala gereja, ke gerejanya, ya, ke saudara dan saya, Dia selalu mengatakan aku tahu.
Walaupun Yesus Kristus sudah kembali ke sorga dan dia berjanji akan datang kedua kali. Tapi saudara-saudara, bukan berarti Yesus Kristus yang secara fisik tidak bersama-sama dengan kita, dia tidak tahu ada apa dengan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan umatnya, dengan gerejanya? Itu sebabnya Wahyu mengatakan, aku tahu semua pekerjaanmu. Lalu kata yang kedua, engkau dikatakan hidup. Wah, ya. Berarti waktu itu banyak sekali orang, jemaat-jemaat pada zaman gereja mula-mula, mereka berkata, engkau dikatakan hidup. Ya. Mereka melihat gereja Sardis ini adalah gereja yang paling meriah, paling banyak kegiatan, paling hidup, ya. Paling banyak pergerakan. Tapi satu perkataan terakhir yang sangat mengerikan. Yesus katakan, padahal engkau mati. Saudara-saudara, saya sangat khawatir ketika standar Tuhan diukurkan di gereja-gereja di seluruh dunia. Dan Yesus berkata seperti ini kepada gereja itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya banyak berkeliling melihat gereja-gereja. Ya, ketika saya pelayanan di STT Bandung, saya banyak melayani di banyak gereja di Jawa Barat, bahkan di Jakarta. Ya, di Sumatera, umumnya gereja-gereja Metodis dan gereja-gereja lain. Saya menemukan saudara-saudara, ya, banyak gereja hanya berfokus pada aktivitas dan tidak menunjukkan satu semangat, satu intensitas kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berkata seperti ini adalah perkataan yang paling mengerikan. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau seperti hidup, padahal engkau mati. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang menyentak kita saudara-saudara. Ya, ternyata banyak kegiatan, banyak acara, apapun yang dibuat itu saudara, ya, belum tentu menandakan gereja itu hidup. Lalu bagaimana dikatakan sebuah gereja itu hidup? Ya, gereja yang hidup adalah gereja yang terkoneksi dengan Tuhan sumber kehidupan itu sendiri. Gereja yang hidup adalah gereja yang seperti ranting yang tertanam di pohon itu. Gereja seperti pohon yang ditanam di tanah yang subur, berakar, menyerap sumber-sumber kehidupan dan bertumbuh. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengatakan memang hari ini kita melihat saudara-saudara, tantangan terbesar gereja di zaman ini adalah banyak gereja-gereja itu seperti zombie. Ya, dia bisa bergerak, dia bisa kejar orang, dia bisa gigit orang, tapi tidak ada jiwanya. Hari ini tantangan bagi gereja kita, GMI Banda Aceh yang berusia 63 tahun, saudara-saudara. Gereja kita harus hidup. Gereja yang hidup, dia terkoneksi dengan Tuhan. Ya, bukan persoalan kegiatannya, apakah terkoneksi dengan Tuhan. Apakah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di gereja kita? Apakah Yesus Kristus adalah kepala gereja kita? Kalau gereja ditempatkan terhubung dengan Tuhan itu sendiri, sudah pasti gereja itu hidup. Tapi saudara-saudara, dalam kitab suci yang baru kita baca hari ini, yang merupakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, ternyata hidup itu tidak cukup. Kalau gereja cuma hidup saja tidak cukup, saudara-saudara. Tuhan menuntut lebih. Kalau gereja yang hidup sudah pasti dia bertumbuh. Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan pasti dia hidup. Ya. Nah, kalau orang yang di dalam Tuhan, semakin hari dia semakin ingin lebih mengenal Tuhan. Dia akan bertumbuh di dalam kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan dan Juru Selamatnya.
untuk lebih mengenal siapakah Kristus itu. Sedangkan Paulus berkata satu patah kata, yang kuinginkan adalah lebih mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ini namanya pertumbuhan, pengetahuan akan iman. Jadi orang yang sudah dibaptis biasanya, ya, yang tergabung ke dalam gereja, yang tahu dia percaya Yesus Kristus, maka dia punya kerinduan untuk semakin mengejar pertumbuhan pengetahuan iman. Ingin lebih tahu Yesus. Ingin lebih tahu dia sebagai umat percaya. Ingin lebih mengenal kehendak Tuhan. Ingin lebih tahu Alkitab. Itu namanya pertumbuhan dalam pengetahuan iman. Ya, bertumbuh namanya. Jadi kalau yang hidup pasti bertumbuh. Tapi ternyata saudara-saudara, hidup dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, akan pengetahuan rohani, akan pengetahuan Alkitab, ternyata tidak cukup. Hari ini saudara-saudara, banyak gereja-gereja ribut karena banyak sekali orang tahu, tapi pengetahuan itu tidak berpengaruh bagi dia. Ya, ternyata Tuhan menuntut hidup, bertumbuh dan berbuah. Ya. Jadi saudara-saudara, pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu adalah sebuah anugerah. Tidak ada orang yang mau membiarkan pohon ara itu tumbuh di tengah-tengah kebun anggurnya. Ya. Tapi saudara, ini anugerah yang besar, ya. Pohon ara ini dibiarkan tumbuh. Dibiarkan hidup di tengah-tengah kebun anggur. Ya. Jadi saudara, pada masanya ketika pohon ara ini hidup, bertumbuh menjadi besar dan sudah saatnya menghasilkan buah, pemilik kebun datang untuk melihat pohon ara yang sudah besar itu. Dan dia ingin buah ara. Ternyata dia tidak menemukannya. Bahkan di dalam kitab suci yang kita baca saudara-saudara, sudah 3 musim berbuah. 3 musim berbuah. Dia datang untuk mendapatkan buah. Dan ternyata dia belum mendapatkan buah. Dan Tuhan itu menjadi marah. Saya ingin berkata pada Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya sendiri, ya, kita seperti pohon ara itu. Tuhan datang, dia ingin buah. Alangkah murkanya dia ketika kita yang seharusnya sudah berbuah ternyata belum berbuah dan tidak berbuah. Saudara, saya pikir teks Alkitab yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan, teguran untuk kita semuanya. Ya. Yang Tuhan mau hidup, bertumbuh, berbuah. Dan dia menginginkan buah. Waktu dia ingin buah itu, dia datang untuk melihat saudara dan saya. Dan dia tidak menemukan buah itu. Lalu dia berkata kepada tukang kebunnya, tebang pohon itu. Saudara, ini adalah perkataan yang lebih mengerikan lagi. Yang tadi Yesus bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan engkau dikatakan hidup, ternyata engkau mati. Sebetulnya perkataan Yesus itu mengatakan dia tidak bisa ditipu. Saudara tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yesus Kristus yang bangkit, yang adalah kepala gereja. Tapi ini lebih ngeri lagi, ya. Tebang saja, ya. Jadi saudara-saudara, kenapa tema kita harus hidup, bertumbuh, berbuah? Saya percaya saudara-saudara, kita seperti ini. Kita harus mengerti, Tuhan izinkan kita hidup di kerajaan Dia, di kebun anggurnya. Tuhan izinkan kita bertumbuh di kebun anggurnya. Yang Dia mau adalah kita pun berbuah, karena Dia menginginkan buah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perintah tebanglah itu sebetulnya adalah perintah yang sangat-sangat menakutkan. Dan saudara, satu perkataan lagi yang ironis sekali, ya, yaitu percuma saja dia hidup di tanah ini. Kalau orang bahasa Mandarin bilang ini Paican Tuti, ya. Dia hidup di tanah ini tapi tidak menghasilkan apa-apa. Paican Tuti. Kalau pohon ara itu dicabut, maka Tuhan itu akan menanamkan kembali pohon anggur.
Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, cerita ini memang sebuah perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, dan dia tahu apa yang akan dihadapi oleh gerejanya. Dia tidak ingin kita tercabut dari kerajaannya. Itu Tuhan kita yang hebat, yang baik, yang begitu care sama kita. Saking care-nya dia tegur dengan keras sekali dalam perumpamaan ini. Lalu kebun anggur itu berkata kepada pemilik kebun itu, berikan saya 1 tahun lagi. Saya akan membersihkan semua lingkungan di sekitar pohon ara itu. Saya akan kasih pupuk. Kita tunggu 1 tahun lagi. Apakah dia berbuah atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepadamu dan kepada diriku, ya, sebetulnya kita hari ini ada, sebagaimana kita ada, itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan. 1 tahun lagi. Dengan kata lain, this is the last chance. 这个是最后的机会, kesempatan terakhir. Saya yakin saudara, ya, teks ini bicara tentang saudara dan saya. Kesempatan terakhir. Ya, kita diberikan kesempatan terakhir. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita nourishment, pupuk, akan membereskan lingkungan kita supaya kita bertumbuh. Dan Tuhan ingin kita berbuah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perumpamaan yang harusnya membangunkan kita. Bahwasanya kita harus berbuah. Ya. Saya rindu kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul lebih tahu kehendak Tuhan. Lebih tahu isi hati Tuhan. Apa maunya dia, apa kehendak dia terhadap engkau dan aku yang adalah gerejanya. Kita perlu introspeksi diri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekian lama kita sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia. Sekian lama kita menjadi orang Kristen. 63 tahun gereja ini. Ini menjadi sebuah challenge, ya, menjadi sebuah tantangan. Apakah kita betul-betul sudah hidup secara rohani? Bertumbuh secara rohani? Dan pertanyaan yang lainnya adalah, apakah kita sudah berbuah? Saudara, pengetahuan iman, kalau tidak mengubah engkau dan aku, tidak membuat karaktermu dan karakterku sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak mungkin saudara menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya. Bagian dalam dari dirimu dan diriku harus betul-betul diubahkan, harus bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dengan karakter Kristen sejati yang bertumbuh itu, maka buah itu pasti dihasilkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, apakah mendengarkan khotbah sekian lama mengubah hidupku dan hidupmu? Apakah kita sekian lama ada di hadirat Tuhan, di gereja ini, membuat engkau semakin dewasa, matang, dan menumbuhkan cinta kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama? Saya melihat khususnya kita ini kalangan Tionghoa, ya, kadang-kadang kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Tuhan kita. Kita lebih mentuhankan pekerjaan kita. Kita lebih mentuhankan bisnis kita daripada mentuhankan Tuhan. Itu saja sudah menjadi satu tantangan yang besar. Apalagi kita diminta menghasilkan buah-buah kebaikan. Tapi saudara-saudara, itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang terakhir adalah saudara, ini adalah kesempatan terakhir. Ya, tukang kebun itu berkata, 1 tahun lagi, 1 kesempatan lagi. Dan saya berpikir, firman itu berbicara kepada saudara dan kepada saya. Kita diberi 1 kesempatan lagi. Ya. Dan 1 kesempatan ini, saudara dan saya harus memakainya sebaik-baiknya. Saya rindu 63 tahun gereja kita sudah ada di bumi Aceh ini, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya rindu sekian lama kita mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan.
Buah bagi Tuhan adalah bertumbuhnya cinta kasih dalam dirimu dan diriku. Berubahnya karaktermu dan karakterku menjadi serupa Kristus. Sehingga orang-orang melihat komunitas kita, orang-orang melihat kehidupan kita, mereka diberkati, mereka melihat terang, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita pakai baik-baik kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ada kalanya nanti kita akan tidak berdaya lagi. Kalau kita tidak sekarang memakai kesempatan itu, maka terlambat sudah. Bapak Ibu Saudara, ingat satu kesempatan terakhir. Karena Tuhan mengasihimu dan mengasihiku. Tidak ada apa-apa yang kita bisa bawa, tapi memuliakan Tuhan, berbuah untuk Tuhan, melakukan kebaikan demi nama Tuhan, taat kepada Dia adalah hal terpenting dalam hidupku dan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu kalau firman-Mu menguatkan hati kami. Karena kami tahu tiap-tiap kali tantangan itu diberikan kepada kami, karena Tuhan ingin kami segera memakai kesempatan dengan baik, melakukan yang terbaik. Karena kami tahu dengan hidup yang singkat ini ada sesuatu yang kekal, yang sangat baik yang kami bisa bawa ke sana, yaitu buah-buah daripada pertobatan, buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang dimenangkan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tambahkan kasih kepada kami, tambahkan kuasa kepada kami untuk berubah menjadi serupa Kristus. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami. 63 tahun Engkau mengizinkan gereja ini eksis dan berdiri di tempat ini. Masih ada begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Beri kami kuasa Tuhan, pakai kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami tahu kesempatan terakhir ini tidak kami sia-siakan. Berkati kami, urapi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.我们来唱诗381首，然后主导文三一颂牧师祝福。Kita naikkan pujian KPPK halaman 381. Kemudian doa Bapak kami, doksologi, pendeta menyampaikan berkat. Cinta Jia Canli, jemaat dipersilakan berdiri. 在这弯曲被谬时代中，万事改变，顺着天地震动。魔鬼正在忙碌的做工，许多工人和信徒已失踪。你心中是否也在惊恐，充满着有一茫无所措？起来问天国，努力奋勇；起来问你今往情担尽忠，尽忠，尽忠，将士好博释放，尽忠，一所托，忠于你的尊荣王，尽忠。虽然错人都不错，无论以何难，高清楚边站，四处常见你进驻，无惧怕魔鬼设立蒙羞，无忧虑别人的批评讥讽，元帅命令你应当服从。他一切脚步当了一根葱，效法善勇士在花腰中，不惧为何不怕亡命凶？他们为此做多么雄壮，他们对一主只是一尽忠，尽忠，尽忠，将士靠好。
我四方，敬重应所托，总以你的众荣望，敬重，敬重，虽然众人都服从，无论易和难，高敬主遍传，四主常见你敬重。Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang maka, kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Telah Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同住，万有者也，万福者本。Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan Raja Gereja kita dan melakukan amanatnya, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。 Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati saudara, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saat teduh Tuhan memberkati.